Hari itu, aku dan dia berkomitmen untuk menjaga cinta kami. Aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Pernikahan kami sederhana, namun penuh kebahagiaan. Dia pria yang romantis, penuh perhatian, dan membuatku bersyukur karena menikah dengannya. Sejak sebelum menikah, dia sudah mapan dan sukses dalam kariernya. Salah satu impian kami adalah berbulan madu ke Tanah Suci. Itu janjinya. Dan setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh. Dia pun mengiyakan, semakin membuatku merasa dicintai dan dimanjakan. Orang-orang melihat kami sebagai pasangan yang serasi. Waktu berjalan begitu cepat. 5 tahun pernikahan telah kami lalui, meski belum juga dikaruniai buah hati. Aku tahu betapa dia ingin memiliki anak, terutama karena dia satu-satunya penerus di keluarganya. Namun, dia selalu menguatkanku, meyakinkanku bahwa ini adalah rencana Allah. Sayangnya, keluarganya tidak memiliki pemikiran yang sama. Sejak awal, ibu dan adiknya tidak pernah benar-benar menerimaku. Mereka baik di depan suamiku, namun di belakang, kata-kata mereka menyakitkanku. Aku memilih diam, menjaga agar suamiku tidak perlu tahu betapa aku sering dihina. Suatu hari, 1 tahun setelah pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan. Mobilnya hancur. Aku hampir kehilangan dia. Tapi Allah masih memberikannya kesempatan. Dia selamat, meski harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Aku menemaninya siang dan malam, membacakan ayat suci untuknya, berharap dia segera sadar. Ketika aku pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang, aku kembali ke rumah sakit dan mendapati sesuatu yang membuat hatiku sesak. Di kamar rawatnya ada ibu mertua, adik-adiknya, dan beberapa temannya. Di antara mereka, ada seorang wanita yang tampak begitu akrab dengan ibu mertuaku. Mereka tertawa bersama, seakan bahagia. Ketika aku masuk, semua mata tertuju padaku. Aku mengucap salam, dan mereka menjawab. Suamiku menatapku dengan rindu, tangannya terangkat lemah, mengisyaratkan agar aku mendekat. Aku menggenggam tangannya erat, mencium punggung tangannya dengan penuh rasa syukur. Lalu ibu mertuaku berkata, "Fis, kenalkan, ini Desi, teman lama Fikri." Aku teringat nama itu. Desi, perempuan yang pernah diceritakan suamiku sebagai seseorang yang menyukainya dulu. Dan kini, dia di sini, bersama keluarga suamiku, terlihat begitu dekat. Aku hanya tersenyum dan menjabat tangannya. Tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku sibuk merawat suamiku, membersihkan luka di wajahnya. Namun, adik iparku, Dian, tiba-tiba menarik tanganku. "Ayo temani aku ke kantin," katanya. Aku menoleh ke suamiku, menunggu izinnya. Dia mengangguk, aku pun menurut. Namun, begitu kami keluar, Dian menatapku tajam. "Lebih baik kau pulang saja, kami yang akan menjaga abang. Kau istirahat saja." Aku terkejut, tapi aku ingin menemani suamiku. Kondisinya masih lemah. Mama juga bilang, "Lebih baik kau pulang." Aku ingin protes, tapi ibu mertua datang dan mengatakan hal yang sama. Aku tidak diperbolehkan kembali ke kamar suamiku. Mereka bahkan melarangku berpamitan dengannya. Hatiku hancur. Aku pulang dengan air mata yang tidak bisa kubendung. Hari-hari berikutnya, aku hanya bisa berdoa dan berharap suamiku segera pulang. Pagi itu, setelah suamiku pulih dan kembali ke rumah, dia memanggilku ke taman belakang. Kami duduk di ayunan favorit kami, menghabiskan waktu bersama. "Aku akan ke Sabang besok," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Aku tahu, aku sudah mengemas barang-barangmu. Tapi aku akan lebih lama di sana, 3 minggu. Mama ingin aku menemani dia pulang," lanjutnya. Aku terdiam. Selama ini, dia tidak pernah pergi selama itu. Aku ingin menahannya, tapi aku tahu aku tidak bisa. Aku hanya bisa tersenyum dan menerima keputusannya, meski hatiku tidak ingin melepasnya. Malam sebelum kepergiannya, aku merapikan barang-barangnya sambil menahan tangis. Dia menyadari itu, mendekat, dan menghapus air mataku. "Aku akan segera kembali," bisiknya, memelukku erat. Aku ingin percaya. Tapi entah mengapa, hatiku merasakan firasat yang buruk. Aku takut. Aku takut kehilangan cintanya. Aku takut cintanya terbagi dengan yang lain. Setiap hari, aku menanti kepulangan suamiku. Sepi menyergap, membuat hatiku terasa kosong. Pembantu rumah tangga menjadi satu-satunya teman bicara, sementara suamiku semakin jauh.
Ketika ia harus pergi ke Sabang, aku mencoba menguatkan hati, meyakinkan diri bahwa ia akan tetap menghubungiku. Namun, komunikasi kami semakin memburuk, dan tubuhku mulai merasakan sakit yang tidak biasa. Rasa nyeri di rahimku semakin tak tertahankan, hingga akhirnya aku mengalami pendarahan hebat. Adik laki-lakiku yang saat itu bersamaku segera membawaku ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memvonis aku menderita kanker serviks stadium 3. Aku terdiam, mataku panas menahan air mata. Apa yang bisa aku banggakan lagi? Suamiku selalu berharap bisa memiliki keturunan dariku, namun kini harapan itu musnah. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana reaksi mertuaku yang selama ini selalu merendahkanku. Aku hanya bisa memeluk adikku, mencari sedikit ketenangan dalam pelukannya. Aku menanti suamiku pulang, tetapi setiap kali ia menelepon, suaranya penuh kemarahan. Aku tak tahu apa yang terjadi padanya, tapi aku memilih untuk menyembunyikan sakitku agar tak menambah bebannya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Aku sudah beli tiket, besok aku pulang. Hanya itu. Tidak ada kata rindu. Tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Hatiku ingin marah, tapi aku menahan diri. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya lelah. Hari kepulangannya pun tiba. Aku berdandan rapi, mengenakan parfum favoritnya, berharap bisa menyambutnya dengan hangat. Namun, saat ia tiba di depan pintu, ia hanya diam. Bahkan ketika aku mencuci kakinya sebelum masuk rumah, seperti yang biasa kami lakukan agar tidak membawa keburukan dari luar, ia tetap dingin. Tanpa sepatah kata, ia langsung naik ke kamar, mandi, dan tidur. Aku mencoba memahami, mungkin ia terlalu lelah. Namun, saat aku bangun untuk sholat tahajud, aku melihatnya bersiap-siap pergi. Aku memanggilnya, tapi ia tidak menoleh. Aku berlari mengejarnya meski darah terus mengalir dari rahimku. Namun, ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan. Komunikasi kami semakin buruk, ia menjadi semakin dingin, lebih sering menuduhku daripada mendengarkan. Bahkan, ia menuduhku berselingkuh dengan mantan pacarku. Hatiku hancur. Aku ingin membela diri, ingin menamparnya karena menuduhku serendah itu, tapi aku menahan diri. Bagaimanapun, ia suamiku. Aku hanya bisa berdoa agar ia segera sadar. 2 tahun berlalu, tapi sikapnya tidak berubah. Aku terus merawatnya tanpa pernah mengeluh, meskipun penyakitku semakin parah. Aku bekerja sebagai guru mengaji, menggunakan penghasilanku sendiri untuk biaya pengobatan. Suatu malam setelah makan malam, ia memanggilku dengan nada tegas. "Lusa kita berangkat ke Sabang." Aku terkejut. "Ada apa?" tanyaku. Tanpa memberi penjelasan, ia membentakku. Aku hanya bisa menangis sambil berkemas. 5 tahun menikah, tapi rasanya aku hidup dengan orang asing. Di Sabang, suasana semakin aneh. Keluarga besarnya berkumpul, termasuk neneknya yang dihormati semua orang. Aku duduk di samping suamiku, yang menunduk diam. Neneknya menatapku tajam. "Fisha, ada yang harus kau dengar." Hatiku berdegup kencang. Aku merasa ini bukan pertemuan biasa. Aku menatap wajah suamiku, tapi ia tetap menunduk. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku, suara bergetar. Dan saat itu dunia yang kukenal mulai runtuh. Aku duduk di antara keluarga besar suamiku, mencoba menahan debar jantung yang semakin cepat. Wajah neneknya yang penuh wibawa menatapku tajam sebelum akhirnya berbicara. "Kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami selama 8 tahun, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kehamilan yang sempurna. Selalu saja keguguran." Dadaku sesak. "Jadi, ini alasan aku dipanggil ke sini? Untuk dihakimi karena rahimku yang lemah?" Aku mencoba tetap tenang, meski hatiku sudah porak-poranda. "Sejujurnya, sejak awal kami sudah menyiapkan calon istri untuk Fikri," lanjutnya. "Tapi dia keras kepala, memilih menikah denganmu. Dan sekarang, lihat hasilnya." Aku melirik suamiku, berharap ia membelaku. Tapi tidak, ia hanya duduk diam dengan mata yang kosong. Hanya setetes air mata yang terlihat jatuh dari sudut matanya. "Dan kau pasti sudah mengenalnya," neneknya menambahkan. Aku mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Rasanya seperti ditampar berkali-kali, tapi aku menahan diri. Lalu kata-kata itu meluncur tanpa ampun. "Sekarang kau pilih, dimadu atau diceraikan?"
seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku begitu keras. Nafasku tercekat, dunia serasa berputar. Namun, aku harus tetap tegak. Aku harus menunjukkan bahwa aku kuat, meski di dalam aku hancur. Ibu mertuaku menatapku tajam. "Jawab, Fisha." Aku meraih tangan suamiku, menggenggamnya erat. Jemarinya dingin, seolah ketakutan yang sama juga menyelimuti dirinya. Aku menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang kupaksakan tetap tegas, "Untuk kebaikan semua pihak, aku akan menerima kehadiran wanita lain dalam rumah tangga ini." Aku bisa melihat keterkejutan di mata suamiku, tapi ia tetap bungkam. Aku tersenyum pahit, menatapnya dalam-dalam sebelum bertanya, "Siapa dia, Ayah? Siapa yang akan menjadi sahabatku di rumah nanti?" Jawabannya lirih, Desi. Aku mengangguk pelan. Ada sesuatu yang runtuh dalam diriku, tapi aku tetap berdiri tegak. "Kapan pernikahannya?" tanyaku. Ayah mertuaku menjawab tanpa ragu, 2 minggu lagi. Aku mengangguk sekali lagi, lalu berkata, "Baik, aku akan mengurus keperluan administrasi besok." Tanpa menunggu tanggapan, aku berdiri dan berjalan cepat menuju kamar. Begitu pintu tertutup, pertahananku runtuh. Aku duduk di tepi ranjang, menekan dadaku yang terasa sakit. Ingin berteriak, tapi untuk apa? Aku sendiri di sini. Aku bangkit menuju meja rias, menatap bayanganku di cermin. Wajahku tampak pucat, mataku sembab. Aku melepas jilbab dan menyisir rambutku. Lembut, perlahan. Tapi semakin aku menyisir, semakin banyak helaian rambut yang jatuh. Aku memejamkan mata, menggigit bibir untuk menahan tangis. Aku sudah tidak secantik dulu. Aku tidak lagi pantas dipuja. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku melihatnya dari pantulan cermin. Fikri berdiri di belakangku, diam. Aku mencoba tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih, Ayah. Sekarang aku punya sahabat baru, jadi aku tidak akan merasa sendirian saat kau pergi nanti, kan?" Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Matanya tertuju pada kepalaku, tapi tidak ada satupun pertanyaan tentang rambutku yang semakin tipis. Tidak ada kehangatan, tidak ada perhatian. "Jangan salah pakai sampo." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Hatiku mencelos. Begitu cuek, begitu jauh. Lalu seolah tak terjadi apa-apa, ia berkata, "Sudah malam, ayo istirahat." Aku tersenyum pahit. "Aku sholat Isya dulu." Ia mengangguk dan beranjak ke tempat tidur. Aku sujud lebih lama dari biasanya malam itu. Berbisik kepada Tuhan, berharap ia masih mendengarkan doa-doaku. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan mereka duduk bersanding di pelaminan. Hatiku berusaha tegar, bibirku tetap tersenyum, meski di dalam dada ada luka yang tak terkatakan. Orang-orang menatapku dengan sorot mata iba, seakan memahami beban yang kupikul. Setelah kembali ke rumah, suamiku masuk tanpa banyak bicara. Bahkan, ia lupa mencuci kakinya sebelum masuk ke dalam rumah. Ada sesuatu yang aneh, seolah pikirannya terbebani oleh sesuatu. Apakah ia juga tidak menginginkan pernikahan ini? Sementara itu, Desi, wanita yang kini menjadi istri kedua suamiku, disambut hangat oleh keluarganya. Tak seperti aku dulu, yang harus bertahan dalam permusuhan dan cibiran. Malam itu aku tak bisa tidur. Di balik dinding ini, suamiku tengah bersama perempuan yang sangat aku cemburui. Aku tak tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana. Menjelang 1/3 malam, aku bangkit untuk mengambil air wudhu. Saat melewati ruang tengah, mataku menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria berbaring di sofa, tubuhnya tampak kelelahan. Jantungku berdegup kencang. Itu suamiku. Aku mendekat, mengamati wajahnya yang lelah. Tanpa sadar, jemariku menyentuh pipinya, mengusapnya dengan lembut. Tiba-tiba, tangannya menggenggam pergelangan tanganku. Aku tersentak. "Kamu datang." Aku tahu. Suaranya lirih namun pasti. Aku tersenyum kecil, lalu mengajaknya menunaikan sholat tahajud. Setelah selesai, ia menatapku dengan mata yang sulit diartikan. "Maaf, aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Besok kita pulang ke Jakarta. Desi akan kembali bersama keluargaku," ucapnya pelan. Aku tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, ia menggenggam tanganku erat dan menarikku ke dalam pelukannya. Begitu lama aku merindukan kehangatan ini. Ya Allah,
Apakah ini nyata? Suamiku berbisik, "Bunda, kenapa kamu kurus?" Aku menahan air mata. Sejak kapan ia memperhatikan hal itu? "Ayah, kenapa tidak tidur dengan Desi?" tanyaku ragu. "Aku rindu kamu, Bunda. Aku tak ingin lagi menyakitimu," jawabnya tulus. Hatiku bergetar. Tapi luka yang ada terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Ia melanjutkan, "Selama aku di Sabang, aku dengar kabar kalau kamu mencintaiku tidak dengan tulus. Ada yang bilang kamu hanya mengejar hartaku. Dan aku pernah membaca pesanmu dengan mantanmu. Ada kata-kata yang membuatku berpikir buruk tentangmu." Aku membeku. Jadi selama ini ia meragukanku. Ia mempercayai orang lain lebih dari istrinya sendiri. Dengan suara bergetar, aku menjawab, "Aku sudah pernah menjelaskan itu ya. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Jika aku hanya mengejar hartamu, aku tak mungkin memilihmu. Aku tak mungkin bertahan dalam pernikahan yang penuh luka ini." Ia terdiam. Malam itu, aku menyelesaikan apa yang selama ini menggantung di antara kami. Aku memutuskan untuk memaafkan. Aku tak mau mati dengan hati yang penuh kebencian. Keesokan paginya, ketika aku ingin terbangun untuk mengambil wudhu, kepalaku pusing, rahimku sakit sekali. Aku mengalami pendarahan, dan suamiku kaget bukan main. Ia langsung menggendongku. Aku pun dilarikan ke rumah sakit. Dari kejauhan aku mendengar suara zikir suamiku. Aku merasakan tanganku basah. Ketika ku buka mata ini, kulihat wajah suamiku penuh dengan rasa kekhawatiran. Ia menggenggam tanganku dengan erat dan mengatakan, "Bunda, ayah minta maaf." Berkali-kali ia mengucapkan hal itu. Dalam hatiku, apa ia tahu apa yang terjadi padaku? Aku berkata dengan suara yang lirih, "Ya, Bunda ingin pulang. Bunda ingin bertemu kedua orang tua Bunda. Anterin Bunda ke sana ya."